Halo guys, sebelum lanjut jangan lupa subrek. Dalam suasana yang menindas ini, yang mungkin akan merosot kapan saja, sebuah suara yang jernih tiba-tiba bergema dari segala penjuru ruangan. Apa gunanya memilih? Alasan mengapa Anda menentang mendukung kuil ksatria hanya karena mereka tidak cukup kuat di mata Anda. Kalau begitu, mari kita putuskan keputusan ini berdasarkan kekuatan juga. Siapapun yang terkuat harus memutuskan. Suara-suara ini terdengar jelas oleh semua orang yang hadir sementara suhu di seluruh ruangan turun drastis. Tidak ada roh pembunuh, tetapi niat membunuh yang tak terlukiskan meledak ke segala arah. Meskipun setidaknya setengah dari pembangkit tenaga listrik yang hadir di sini mencapai langkah ke-9, di depan niat membunuh yang begitu mengerikan, semua orang merasa seolah-olah mereka telah melilit es. Hah! Bahkan Zheng Yue dan Sue Zhengzi terkejut. Gelombang niat membunuh yang tiba-tiba ini terlalu mengerikan. Kuil asasin ahli dalam pembantaian, tetapi saat ini, mereka memiliki perasaan terkejut yang luar biasa ketika terlibat dalam niat membunuh ini. Hanya siapa yang datang? Dari begitu banyak pembangkit tenaga listrik di sana, tidak ada yang memperhatikan. Dan lebih jauh lagi, niat membunuh ini jelas berada di level domain. Pembangkit tenaga listrik dari langkah ke-9 di kuil asasin hampir 20, tetapi yang benar-benar menggunakan domain, termasuk Zheng Yue dan Sue Zisheng, hanya ada total 4. Tepat karena mereka memiliki domain sendiri, pemahaman mereka tentang domain juga jauh lebih dalam, memungkinkan mereka untuk dengan jelas mengidentifikasi gelombang dingin niat membunuh ini sebagai keluar dari domain dengan tingkat yang lebih tinggi daripada milik mereka. Tekanan inkorporeal itu membuat mereka terkejut. Sosok hitam muncul tanpa suara di tengah ruang konferensi, berdiri di titik tertinggi dari ruangan setinggi 7 meter ini. Mengenakan rok hitam panjang, dia memiliki rambut ungu tua yang panjang menutupi seluruh punggungnya dan turun ke kakinya. Saat rambutnya berkibar ringan, niat membunuh yang dingin itu terus keluar dari tubuhnya. Sebuah sabit besar dipegang di tangan kanannya, menyebarkan kilau biru dan ungu tua. Meskipun dia hanya mengambang di tempat ini, dia merasa seperti pusat dunia. Semua orang merasa seolah-olah niat membunuh yang mengerikan yang keluar dari tubuhnya sepenuhnya ditujukan pada diri mereka sendiri, dan tidak ada yang berani bertindak membabi buta, bahkan Sue Zisheng, karena tidak ada dari mereka yang merasa percaya diri untuk menerima pukulan dengan kekuatan penuh darinya. Wajahnya sangat cantik, tetapi matanya dalam dan tak terduga. Beberapa lingkaran putih terus keluar dari tubuhnya dengan intensitas rendah, tetapi memberikan perasaan bangsawan yang tak tertandingi. Sebuah lingkaran putih yang lebih intens keluar dari tengah dadanya, memberikan kehadiran yang murni dan suci. Melihatnya muncul, Zheng Yue tiba-tiba merasakan matanya menjadi sangat kabur karena air mata. Dia tanpa sadar melonggarkan cengkeraman erat di dadanya, tubuhnya mulai bergetar tak terkendali. Dia kembali, akhirnya kembali. Cair. Mendengar panggilan bergema Zheng Yue, para petinggi kuil asasin menjadi sangat terkejut. Hampir semua dari mereka tahu bahwa Zheng Yue memiliki cicit yang telah membawa belati samsara, tetapi orang-orang yang telah melihat Cair secara nyata benar-benar sedikit. Yang mereka tahu hanyalah bahwa Cair telah menghilang lebih dari 4 tahun yang lalu. Pada saat itu, penampilan Cair di depan mereka memberikan perasaan terkejut yang luar biasa. Mungkinkah dia benar-benar berhasil mendapatkan kendali atas kekuatan belati samsara? Tapi berapa umurnya? Baru berusia 20-an. Tatapan Cair yang dalam diarahkan pada Zhao Zisheng saat dia menyatakan dengan acuh tak acuh, sebelum memutuskan melalui pemungutan suara, saya menantang Penatua Sue dalam kapasitas saya sebagai putri suci samsara dari kuil pembunuh. Jika saya menang, saya akan mengambil alih status Anda sebagai kepala tua dari kuil asasin. Dan jika kamu menang. Pada saat itu, dia berhenti dan tiba-tiba menunjukkan senyum yang sangat indah yang membuat semua orang yang hadir lesu. Kamu tidak akan bisa menang, jadi tidak perlu mempertimbangkan kemungkinan ini. Saya membawa semua orang ke tempat lain, yang seharusnya memudahkan Penatua Sue untuk menunjukkan yang terbaik dari kemampuannya. Pada titik ini, dia melambaikan sabit Dewa Kematian, dari mana sinar putih tembus cahaya keluar dan berubah menjadi penghalang, membungkus semua orang yang hadir. Dari sana, kecemerlangan putih mulai terlihat, menyebabkan sekeliling mereka terlihat buram. Transportasi spasial yang benar-benar bisa mengangkut sekelompok besar orang. Dalam kilatan cahaya yang besar, semua petinggi dari kuil asasin muncul di gedung yang menyebarkan lingkaran cahaya putih.
Lingkungan sekitarnya memberikan perasaan ilusi, dan fluktuasi lembut energi spiritual beredar di sekelilingnya. Fluktuasi murni tanpa atribut unsur itu intensitasnya redup, tetapi memberikan perasaan kekuatan yang luar biasa. Para petinggi dari kuil assassin semuanya terkejut. Kembalinya Cair yang tiba-tiba awalnya merupakan kejutan besar, tetapi penampilannya di luar pengetahuan mereka. Mereka tidak tahu apa yang dia lakukan untuk menyebabkan pemandangan yang begitu ajaib. Ini jelas bukan di dalam Seng Modalu, tapi tempat apa ini? Mungkinkah kultivasi Cair sudah berada pada level untuk membuka ruang yang sama sekali baru? Kulit Sue Zisheng menjadi sangat tidak sedap dipandang. Penglihatannya terpaku kuat pada sabit dewa kematian di tangan Cair. Dari semua orang yang hadir, hanya dia yang tahu bahwa sinar putih yang tersebar dari senjatanya adalah cahaya pemurnian, memberikan debaran jantung murni. Sue Zisheng tahu bahwa Cicit Seng Yue adalah putri suci samsara dengan bakat luar biasa, energi spiritual internal bawaannya melebihi 90. Tapi dari pandangannya, bahkan jika Cair masih seorang tokoh penting, dia pada akhirnya masih sangat muda, untuk tidak mengatakan apa-apa tentang bagaimana dia sudah hilang begitu lama. Dia tidak pernah mengharapkan Cair muncul pada saat seperti itu, dan terlebih lagi, dari ekspresi Seng Yue, dia bisa mengatakan bahwa bahkan dia tidak mengharapkan Cair keluar pada saat seperti itu. Tampilan Cair menyapu setiap pembunuh yang hadir, kekuatan akan menjelaskan segalanya. Saya menantang Anda semua, siapapun yang menerima tantangan saya harus memberi saya haknya untuk memilih saat kalah. Jika Anda tidak menerima tantangan saya menganggap Anda meninggalkan hak untuk memilih ini. Sue Zhengzi mendengus dingin, dengan cara apa kamu memenuhi syarat untuk melakukan itu, gadis kecil? Cair tersenyum acuh tak acuh, saya adalah bagian dari kuil assassin, dan kekuatan adalah apa yang membuat saya memenuhi syarat. Berdasarkan aturan kuil assassin, mencapai langkah ke-9 kultivasi harus membuat seseorang menjadi penatua kuil. Oleh karena itu saya sudah menjadi bagian dari kelompok tetua. Selain itu, semua ini tidak penting bagi saya. Ini adalah duniaku, jadi tanpa izinku, tak seorang pun dari kalian boleh keluar. Siapapun yang tidak menerima aturan saya dapat tinggal di sini selamanya. Kamu, Sue Zisheng dengan gelisah bereaksi dengan marah. Meskipun Cair menunjukkan senyum yang sangat santai, pidato tiraninya membuat marah para pembunuh tua ini. Seorang gadis kecil berusia 20 tahun atau lebih benar-benar berani berbicara kepada mereka dengan cara seperti itu. Seng Yue, apakah ini caramu melatih cicitmu? Sue Zhengzi mengalihkan fokusnya pada Seng Yue. Seng Yue tidak lagi gelisah seperti dulu, dan menunjukkan senyum acuh tak acuh sebagai tanggapan, Cair adalah cicitku, tapi dia juga harta dari kuil assassin kami. Kalian semua seharusnya mendengar bahwa Cair sudah mulai mengintegrasikan kompor spiritual samsara pada usia 3 tahun, mendapatkan persetujuan dari Belati Samsara. Anda semua harus tahu berapa banyak rasa sakit dan siksaan yang Cair alami untuk menyatu dengan kompor spiritual samsara. Keenam indranya hilang berturut-turut, dan dia ditinggalkan di gua yang dingin sendirian pada usia 3 tahun untuk waktu yang sangat lama. Semua ini untuk membuatnya lebih kuat demi kuil assassin kita. Mungkin dia masih muda, tapi dari caraku melihatnya, dia benar-benar berkorban tidak kurang dari siapapun yang hadir di sini demi kuil assassin. Karena dia akhirnya kembali setelah lebih dari 4 tahun, sekarang saatnya bagi saya untuk mengundurkan diri dari jabatan utama saya. Keputusan selanjutnya yang harus kita buat tidak lagi hanya tentang posisi kita di pertemuan besar kuil, tetapi juga, aku punya proposal, untuk membiarkan Cair mengambil alih tugasku untuk memegang jabatan sebagai kepala kuil assassin. Oh, ada juga hal lain yang saya lupa untuk mengumumkan kepada Anda semua. Sejak 5 tahun yang lalu, Cair sudah menjalani kebangkitan resminya sebagai putri suci samsara, menjadikannya orang yang dipilih oleh Dewa Kematian. Saya percaya bahwa kemampuannya sebagai dewa pilihan seharusnya sudah berkembang pesat. Sekarang saatnya untuk menyatukan kuil assassin. Keputusan selanjutnya yang harus kita buat tidak lagi hanya tentang posisi kita di pertemuan besar kuil, tetapi juga, aku punya proposal, untuk membiarkan Cair mengambil alih tugasku untuk memegang jabatan sebagai kepala kuil assassin. Oh, ada juga hal lain yang saya lupa untuk mengumumkan kepada Anda semua. Sejak 5 tahun yang lalu, Cair sudah menjalani kebangkitan resminya sebagai putri suci samsara, menjadikannya orang yang dipilih oleh Dewa Kematian.
Saya percaya bahwa kemampuannya sebagai dewa pilihan seharusnya sudah berkembang pesat. Sekarang saatnya untuk menyatukan kuil assassin. Keputusan selanjutnya yang harus kita buat tidak lagi hanya tentang posisi kita di pertemuan besar kuil, tetapi juga, aku punya proposal, untuk membiarkan Chair mengambil alih tugasku untuk memegang jabatan sebagai kepala kuil assassin. Oh, ada juga hal lain yang saya lupa untuk mengumumkan kepada Anda semua. Sejak 5 tahun yang lalu, Chair sudah menjalani kebangkitan resminya sebagai Putri Suci Samsara, menjadikannya orang yang dipilih oleh Dewa Kematian. Saya percaya bahwa kemampuannya sebagai dewa pilihan seharusnya sudah berkembang pesat. Sekarang saatnya untuk menyatukan kuil assassin. Chair sudah menjalani kebangkitan formalnya sebagai Putri Suci Samsara, menjadikannya orang yang dipilih oleh Dewa Kematian. Saya percaya bahwa kemampuannya sebagai dewa pilihan seharusnya sudah berkembang pesat. Sekarang saatnya untuk menyatukan kuil assassin. Chair sudah menjalani kebangkitan formalnya sebagai Putri Suci Samsara, menjadikannya orang yang dipilih oleh Dewa Kematian. Saya percaya bahwa kemampuannya sebagai dewa pilihan seharusnya sudah berkembang pesat. Sekarang saatnya untuk menyatukan kuil assassin. Kata-kata Seng Yue memberikan perasaan yang menggetarkan bagi seluruh penonton. Yang dipilih oleh Dewa Kematian mengambil alih kuil assassin. Ini adalah masalah yang jauh lebih penting bagi kuil assassin. Melihat sabit Dewa Kematian di tangan Chair, sorot mata beberapa dari mereka perlahan-lahan menjadi rileks. Mungkin pendukung Sue Zisheng lebih banyak, tetapi sudut pandang mereka semuanya mempertimbangkan Assassin Temple. Sejak 10 tahun yang lalu, Seng Yue telah menyebutkan bahwa, pada saat Chair memperoleh kendali sejati atas belati Samsara dan mencapai langkah kultivasi ke-9, dia akan mendapatkan dukungan bulat dari kuil mereka. Mantan keturunan Samsara biasa menaikkan kuil pembunuh ke puncak aliansi, jadi mengapa Putri Suci Samsara yang baru tidak dapat melakukan hal yang sama? Sekarang Chair telah kembali, kultivasinya telah terlihat juga menembus langkah ke-9, serta memiliki domain sendiri, dan lebih jauh lagi, memiliki kemampuan ajaib dari pergeseran spasial. Semua orang di sini tahu siapa yang paling cocok untuk itu. Memimpin kuil assassin. Yang paling penting, Chair berusia sedikit di atas 20 tahun. Arti dari pembangkit tenaga listrik dari langkah ke-9 dan pewaris belati Samsara pada usia ini jelas di semua mata mereka. Bahkan jika Chair baru saja naik ke langkah ke-9, bagaimana jika dia akan diberikan 10 tahun? Semua orang tahu tentang kekuatan Li Zhengzi, tetapi energi spiritual internal bawaannya hanya 80. Menjadi hanya pengguna angin pada tingkat budidaya, apa yang akan keluar 10 tahun kemudian untuk Chair? Pada saat itu, apakah kuil assassin bahkan perlu menempelkan diri pada orang lain? Lebih baik orang lain yang akan datang menempel pada mereka. Memikirkan semua ini, sudut pandang para petinggi yang hadir jelas berubah. Menjadi kepala tetua kuil assassin, bagaimana mungkin Sue Zisheng yang berpengalaman tidak dapat mengetahui perubahan pada yang lain? Seperti yang dikatakan Chair, kekuatan adalah faktor otoritas terbesar. Selain itu, dia menggunakan Sein Dagger of Samsara yang simbolis, memberinya nilai yang sangat penting di dalam kuil assassin. Menambahkan dukungan Seng Yue padanya, jika ini terus berlanjut, kendalinya atas para tetua pasti akan menderita pukulan besar. Alasan mengapa Sue Zisheng mendapat dukungan seperti itu di kuil assassin secara alami memiliki dasar, yang pertama-tama berasal dari pertimbangan di balik keputusannya untuk kuil assassin. Pada saat yang sama, dia memiliki motif egoisnya sendiri. Kepala kuil penyihir Li Zhengzi telah memberinya janji bahwa jika dia berhasil membuat kuil pembunuh tetap netral, setelah aliansi baru terbentuk, dia akan diberi posisi tinggi di aliansi baru ini. Jangan berpikir bahwa karena usianya yang sudah tua, kehausannya akan otoritas akan berkurang. Mungkin dia bahkan lebih haus akan hal-hal yang tidak dapat diperoleh. Saat ini, tampaknya Seng Yue dan Chair akan mendapatkan kembali kendali atas situasi, jadi dia secara alami tidak akan meninggalkan masalah itu di situ. Mendengus dengan dingin, dia tiba-tiba mengeluarkan ledakan besar dari sikapnya yang mengesankan, menarik perhatian semua orang yang hadir di sini. Sangat baik, kemudian biarkan orang ini mencoba, untuk melihat apakah Anda memenuhi syarat untuk melakukan tanggung jawab berat dari Putri Suci Samsara. Jika Anda menang, saya akan tanpa syarat mendukung semua keputusan masa depan Anda, serta mendukung Anda menggantikan Seng Yue. Tetapi jika Anda kalah, tetaplah mengasingkan diri di kuil kami selama beberapa tahun lagi, dan Anda dapat mengambil tugas di beberapa posisi tinggi setelah Anda mendapatkan kekuatan yang cukup.
Tidak peduli apa yang orang katakan, Sue Zhengzi adalah petinggi dari kuil assassin. Setelah beberapa saat marah, dia memperoleh beberapa pengetahuan tentang cair dari penjelasan Zheng Yue. Tentu saja, dia mengerti bahwa kehadiran cair akan sangat mungkin membuat masa depan baru yang gemilang muncul untuk kuil assassin, jadi, saat ini, pidatonya jauh lebih ringan. Tentu saja, dia tidak percaya bahwa cair saat ini memiliki kemampuan yang cukup, bagaimanapun juga, dia masih sangat muda. Harapannya saat ini adalah untuk mendapatkan kendali atas kuil assassin saat ini dan mendapatkan posisi yang lebih baik di aliansi baru. Adapun masa depan, itu harus diserahkan kepada anak-anak dari generasi cair. Itulah mengapa Zisheng memutuskan untuk menerima tantangan cair dan membuktikan dirinya dengan kekuatan, untuk mempertahankan dukungannya di antara para pembunuh yang berubah-ubah ini. Zheng Yue bahkan tidak menatap mata Sue Zisheng, senyum tipis muncul di wajahnya yang parah. Itu karena dia tahu bahwa pada saat cair membawa petinggi kuil assassin ke sana, Sue Zisheng sudah kalah. Dia tidak kalah dalam kultivasi, tetapi dalam usia dan masa depan. Bahkan jika dia tidak ambil bagian lagi, pendukung cair hanya akan terus bertambah dan semakin banyak. Adapun pertempuran ini, tidak peduli apakah itu berakhir sebagai menang atau kalah, cair telah membuat dampak nyata pada orang-orang, membuat kendalinya atas kuil assassin hanya masalah waktu. Sosok Sue Zisheng sedikit berkilau, lalu sosoknya menghilang, dan saat berikutnya dia muncul pada jarak 20 meter dari cair. Penampilannya yang menakjubkan diarahkan padanya seperti ular beludak yang mengincar mangsanya, tangannya diletakkan di belakang punggungnya dan menunjukkan wajah yang teguh. Lakukan langkahmu kalau begitu. Sebagai pembangkit tenaga listrik generasi yang lebih tinggi, Sue Zisheng 4 generasi di depan cair, jadi menyerang yang pertama bukanlah sesuatu yang bisa dia lakukan. Cair menjawab dengan senyum ringan, kalau begitu kamu lebih baik berhati-hati. Sabit Dewi Cahaya dengan ringan berhenti di tanah, dan cahaya pemurnian putih murni menyebar ke segala arah, memberikan perasaan listrik melayang-layang di seluruh langit. Sabit Cair of the Goddess of Light menyerang dalam situasi ini. Tepat pada saat yang sama ketika cair bergerak, tubuh Sue Zisheng menghilang, hanya menyisakan sisa-sisa perak muda di belakang. Itu adalah pembangkit tenaga listrik tertinggi dari kuil assassin, seorang pembunuh yang menggunakan atribut luar angkasa, bukan seseorang yang berbicara dengan santai, tetapi seseorang dengan kekuatan yang sangat besar. Ketika pukulan cair mendarat dan memberikan perasaan bahwa dia berada dalam posisi yang tidak menguntungkan, perubahan ajaib terjadi. Sabit Dewa Kematian dengan cepat menelusuri busur yang bergeser, dan pada saat yang sama, seluruh tubuh cair berubah menjadi warna putih, dan sabit Dewa Kematian memiliki ekstensi pedang besar yang terpasang. Pertama dari 7 seni Dewa Kematian, kematian di masa kecil. Dang, sesosok didorong menjauh di udara. Pada saat yang sama pedang putih besar itu menyapu ruang kosong itu, Sue Zisheng untungnya muncul di titik terlemahnya. Baru saja melintasi ruang melalui pergeseran instan untuk menghadapi pukulan yang begitu mengerikan, Sue Zisheng benar-benar sangat tertekan seperti yang bisa dibayangkan. Niat membunuh yang awalnya berkerumun dari cair tampaknya telah menghilang, tetapi sabit Dewa Kematian yang sangat besar di tangannya terasa akan mengiris Sue Zisheng. Sepasang belati putih keperakan dengan warna oranye datang untuk menghalangi cahaya putih itu, saat ia menerima kejutan jiwa, menyebarkan dengan cepat energi spiritual spasialnya, saat dataran tinggi spiritualnya secara tak terduga tersebar saat bersentuhan dengan pedang putih itu. Penekanan atribut. Itu adalah penindasan mutlak dari atribut pemurnian di depan atribut spasial. Sue Zisheng jelas merasa bahwa energi spiritual cair berada di bawahnya sampai batas tertentu, tetapi di bawah serangan pedang putih besar itu, dia melihat dengan kaget sabit kebiruan dan keunguan mengikutinya dengan erat saat dikirim terbang, menyerang sepasang belatinya dengan keras. Mengandalkan sepasang belati tingkat epiknya, Sue Zisheng dapat menangkis serangan cahaya pemurnian, tetapi begitu mereka bentrok dengan senjata lawan, Sue Zisheng merasa tubuhnya menggigil seperti tersengat listrik, mengetahui dengan kaget bahwa retakan muncul secepat kilat di belatinya. Meskipun serangan ini tidak cukup untuk menghancurkan belati tingkat epik, bagaimana dengan yang berikutnya? Sosoknya melintas, Sue Zisheng menghilang sekali lagi, tapi cair tidak mengejar serangan itu, berdiri dengan tenang di tempat yang sama. Kabut gerimis menyebar keluar, tumbuh di samping kelopak bunga teratai. Di tengah kelopak ini, dia hanya tampak seperti peri. Kemanapun kelopak itu lewat,
Kabut putih tipis dihasilkan di udara, tidak cukup tebal untuk menghalangi bidang penglihatan, dan bahkan tidak bertindak berdasarkan indera, tetapi kabut putih ini mengeluarkan perasaan ngeri yang sulit dijelaskan. Kelopaknya berhenti setelah menyebar hingga diameter 30 meter, dan tidak menyelimuti para pembunuh lainnya. Sebuah domain. Itu jelas sebuah domain, cair yang berusia 20 tahun atau lebih sebenarnya benar-benar berhasil menggunakan domainnya sendiri, dan itu adalah domain dengan kegunaan yang tidak dapat dikenali oleh siapapun. Domain memiliki tipe yang berbeda, tanpa yang benar-benar identik. Pengetahuan umum-umumnya ingin domain pembunuh menjadi ahli dalam serangan bertarget tunggal, karena pembunuh biasanya akan menjadi yang terkuat dalam skala kecil. Domain cair juga skalanya agak kecil di antara domain pembunuh. Tetapi semakin kecil skalanya, semakin besar kekuatan ledakan yang datang. Yang tidak diketahui adalah yang paling menakutkan. Justru karena tidak ada yang mengerti efek dari domain cair, itu memberikan perasaan hormat. Kedua domain cair yang saat ini ditampilkan dan serangan yang mengirim Sue Zicheng sudah cukup baginya untuk membuktikan kekuatannya sendiri kepada petinggi dari kuil assassin lebih dari cukup. Tidak peduli bagaimana pertarungan ini akan berakhir, pendukungnya tidak akan sedikit. Senyum Seng Yue menjadi lebih menonjol. Setelah pergi selama lebih dari 4 tahun, tidak hanya kekuatan cair tumbuh ke tingkat yang mengejutkan, tetapi bahkan temperamennya membuat kemajuan besar. Dia tidak hanya berjuang untuk menang melawan Sue Zicheng, tetapi terutama untuk menunjukkan persetujuan lebih lanjut dari para pembunuh bayaran atas dirinya. Tepat pada saat ini, 12 gerbang perak cemerlang muncul tiba-tiba di wilayah sekitar cair, termasuk bahkan dirinya sendiri di dalam. Domain 12 ruang ini adalah domain dari kepala tetua kuil assassin Sue Zicheng, domain lain yang paling cocok untuk pertempuran individu, domain atribut spasial yang kuat. Saat dibangkitkan, 12 gerbang spasial berwarna perak ini segera menghalangi pandangan para pembunuh lainnya. Secara kebetulan, tempat ini cukup tinggi bagi mereka untuk melepaskan sayap spiritual mereka sendiri, menjulang tinggi di medan perang. Menghadapi domain 12 ruang, cair masih berdiri diam di tengah dan tidak membuat gerakan. Kelopak bunga ini terus menyebar keluar dan melepaskan lingkaran cahaya putih, karena dia tampaknya hanya menunggu dengan tenang. Tiba-tiba, sinar perak langsung meledak dari gerbang spasial, berjalan terlalu cepat untuk diikuti dengan mata seseorang. Saat itu melintas, gerbang cahaya berwarna perak yang berlawanan menghilang sekaligus. Sifat terbesar domain 12 ruang adalah pengepungannya. Seseorang yang tertangkap di dalam domain ini tidak mungkin bisa melarikan diri tanpa dipukuli atau dipukuli oleh Sue Zicheng. Itu disebut domain 12 ruang karena 12 gerbang spasial superposisi yang memunculkan domain ini, 12 ruang yang saling tumpang tindih seharusnya dalam waktu normal tidak dapat dicapai dengan cara apapun, tetapi efek spasial domain ini memungkinkan hal ini. Di sana, melarikan diri melalui kemampuan spasial atau bahkan melewati ruang juga tidak akan mungkin, tampaknya ruang-ruang ini tidak memiliki lantai, tetapi sebenarnya, cair benar-benar tidak mampu terbang pada saat ini. Pada saat yang sama, serangan Sue Zicheng akan sangat diperkuat oleh efek tumpang tindih domain. Kecepatan serta kekuatan destruktif mereka akan mencapai tingkat yang menakutkan. 10 tahun yang lalu, Sue Zicheng mengandalkan domain 12 ruang untuk mengalahkan Dewa Iblis yang berada di peringkat 40 teratas, memberikan dorongan besar untuk reputasinya serta membuatnya dikenal sebagai kuil assassin nomor 1. Saat ini, cair dan domainnya dengan efek yang tak terlukiskan semuanya dikelilingi oleh domain 12 ruang, menimbulkan situasi yang jauh dari baik.